Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya, Linda Madaun, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, program studi Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Nomor induk mahasiswa 223129707554. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi nutrisi makanan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan metode penyelidikan dan diskusi. Demikianlah video pembelajaran saya buat untuk memenuhi tugas uji kinerja pada program pendidikan profesi guru periode keempat tahun 2022. Berdiri siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang teman-teman. Duduk. Oke, selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Oke, bagaimana harinya? Baik. Baik ya, tapi cuacanya sangat panas ya. Sangat panas sekali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru cek dulu. Yang hadir hari ini semuanya atau ada yang kurang? Tidak ada ya, Karlisa tidak ada ya hari ini ya. Dia kenapa ya? Sakit? Oh, dia izin. Ya oke, yang datang cuman Karlisa. Siapa lagi yang tidak datang? Natasha, oke. Kevin, ada 3 orang ya yang tidak hadir hari ini. Oke, yang silakan duduknya bagus nak supaya kita mulai pembelajaran. Semua sudah siap? Bukunya, ayo dinaikkan bukunya. Ayo bukunya, pulpennya, jangan sampai lagi ada yang tidak bawa pulpen. Oke. Ayo dibuka bukunya. Hari ini kita belajar IPA ya. Oke, sudah siap semua? Oke, yang pimpin sebelum kita mulai, kita akan dipimpin oleh Doli. Oke, silakan Doli. Terima kasih Tuhan, selamat siang Tuhan, telah mengucapkan kami kembali di sini Tuhan, belajar dulu sampai akhir pelajaran ini Tuhan, Tuhan berkati kami semua. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Doli. Oke. Kita patut bersyukur ya, kita bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan kita pada hari ini. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan. Oke, apa saja teknologi yang terinspirasi itu? Oke. Yang pertama solar cell yang terinspirasi dari proses fotosintesis yang terjadi pada daun. Oke, menurut Alejandro adalah solar cell. Dia terinspirasi dari apa? Dari daun. Dari proses fotosintesis. Oke, apalagi? Doli? Lampu penerang jalan itu yang kalian dilihat di jalan raya enggak toh? Kenapa dia kalau malam nyala? Kalau siang tidak nyala. Jadi dia terinspirasi dari stomata yang kalau siang hari dia tertutup, kalau malam hari tertutup, kalau siang hari iya, oke ya. Nah, oke, hari ini kita akan lanjut kembali dengan pelajaran yang masuk di pencernaan, sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini akan kita pelajari bersama hari ini untuk kita mengenal bagian kenapa proses metabolisme kita di dalam tubuh. Sistem pencernaan yang pertama adalah mengenai nutrisi makanan. Nah, apa yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu nutrisi makanan. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, apa tujuannya? Coba baca Sisilia. Tujuannya yang pertama apa?
Oke, melalui penyelidikan, peserta didik dapat mengidentifikasi bahan makanan pada produk. Oke, yang kedua, Alejandro. Melalui penyelidikan, peserta didik menjelaskan jenis nutrisi makanan sebagai upaya dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Oke, yang kedua kita akan menjelaskan jenis nutrisi. Kita akan menjelaskan tentang jenis nutrisi. Yang ketiga, Andreas. Sebagai upaya dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Oke, yang ketiga kita menjelaskan fungsi dari nutrisi. Yang keempat, ayo Okta, yang keempat. Melalui penyelidikan, peserta didik dapat menganalisis kebutuhan energi sebagai upaya dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Oke, sekarang yang keempat kita akan menganalisis kebutuhan energi. Jadi Bu Guru ulang ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita mengidentifikasi dulu bahan makanannya. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis dari nutrisi. Yang ketiga, dapat menjelaskan fungsi nutrisi. Yang keempat yaitu kita dapat menganalisis kebutuhan energi. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, hal-hal yang kita lakukan pada hari ini yaitu yang pertama, sebentar Ibu akan menampilkan video. Dari video ini kalian menemukan masalah apa yang terjadi dari video itu. Yang kedua, setelah kalian menentukan masalah ini, kalian diskusikan beserta teman-teman kalian. Yang ketiga, kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Yang keempat, sesudah itu kita akan menarik kesimpulan bersama. Kemudian yang terakhir kita akan mengadakan evaluasi dan refleksi. Sudah bisa? Oke, sekarang Bu Guru akan menampilkan video pembelajarannya. Tapi sebelum itu Bu Guru bagikan dulu LKPD-nya ya, supaya kalian tahu apa yang kalian kerjakan. Oke. Oke, sudah siap LKPD-nya. Terus bahan ajar yang Ibu buat ya. Ini bahan ajar sebagai salah satu referensi untuk kalian gunakan ya. Kan ada buku cetak kalian toh. Jadi tapi ini bisa jadi referensi buat kalian, bahan ajar yang Ibu Guru buat. Oke, sudah siap semua? Oke, Bu Guru tampilkan videonya. Kalian melihat masalah yang terjadi di video tersebut. Halo guys, ketemu lagi bareng aku, Tommy. Di video kali ini kita bakal bahas label informasi nilai gizi atau ING yang biasanya ada di kemasan produk. Apa sih label ING itu? Gimana cara bacanya? Dan buat apa sih kegunaannya? Stay, kita pantengin videonya. Ini guys, contohnya snack keripik kentang yang mau aku beli. Coba kita lihat label tulisan informasi nilai gizinya. Biasanya ada di belakang kemasan. Di snack ini tertulis takaran saji 25 gram dan 3 sajian per kemasan 4. Berarti satu kemasan keripik kentang ini beratnya 100 gram ya. Jika sajian per kemasan 4, artinya satu kemasan snack kentang ini dikonsumsi untuk 4 kali saji, bukan 1 kali makan guys. Catat, sekali makannya cukup 25 gram saja, kurang lebih 10 chips lah. Atau biar lebih seru makannya, satu bungkus buat rame-rame aja ya. Tahu nggak guys, kalau lihat label ini ya, buat konsumsi satu sajiannya aja
ya atau 25 gram itu sudah memenuhi kebutuhan kalori kita sebanyak 130 kilokalori. Jadi kalau kita habisin satu bungkus sendirian, kalori yang kita dapat sebanyak 130 kilokalori dikali 4 sajian per kemasan jadi 520 kilokalori. Wow, banyak juga ya. Belum lagi lemaknya guys. Di sini ditulis lemak total 6 gram dan persen kalorinya 9%. Ya, artinya dengan kita makannya ini, kebutuhan lemak total kita sudah terpenuhi 9% dari angka kebutuhan gizi harian kita. Ingat ya, ini baru sekali saji atau tiap 25 gram. Kalau kamu habisin sendiri satu bungkus atau 1 gram, tinggal dikali 4. Ini sudah memenuhi 35% kebutuhan lemak sehari. Coba ingat-ingat lagi pas kita nonton film. Berapa banyak cemilan yang kita makan? Apalagi seharian. Banyak banget kan kalori yang masuk ke tubuh kita. Makan pagi, siang, malam, macam-macam cemilan. Belum lagi minuman manis dan bersoda. Kalau kita nggak kontrol, bisa-bisa overweight. Boro-boro bisa punya baju grosir kan. Atau nih, yang lebih serem lagi bisa-bisa dia terkena gangguan kesehatan karena kelebihan gula, garam, atau lemak guys. Nggak banget kan? Jadi, dengan kita baca label IMG dan tahu nilai gizi atau nutrisi, kita bisa mengatur apa yang buat tubuh kita. Guna banget buat orang-orang yang harus mengendalikan asupan buahnya seperti orang yang sakit, misalnya hipertensi dan diabetes, atau nanti diet khusus. Dan iya guys, biar lebih gampang dipahami, beberapa produk juga udah nambahin informasi dari gizi di bagian depan kemasan dalam bentuk gambar kayak gini. Ini namanya gambar monokrom. Gampang banget dilihat. Selain itu, ada juga produk yang buatnya logo pilihan yang sehat. Misalnya minuman sayur buah, susu, pasta, atau mie instan. Makan. Oke, sudah lihat? Oke, semua sekarang kita lihat LKPD-nya. Nah, setelah yang seperti Ibu bilang tadi ya, setelah menonton video ini, kalian silakan mengajukan 3 pertanyaan, tulis di LKPD-nya saja, dan pertanyaan yang bisa kalian buat dari video ini. Diisi di LKPD-nya ya, di sini. Oke, sudah ada? Sudah lihat? Nah, untuk bahan kita di depan kalian itu kan ada itu ya, yang Ibu anggap sebagai jajanan yang sering kalian makan. Jadi kalian lihat, kerjakan sesudah LKPD, ada di nilai gizinya di kemasannya ya. Silakan diisi di LKPD-nya. Kita bisa kerja berapa menit? 15 menit bisa ya? 15 menit ya? Oke, silakan bekerja. Ingat, ini pekerjaan kelompok. Penilaian yang Ibu lakukan adalah Ibu guru akan menilai aspek penilaian, yaitu penilaian sikap dan presentasi. Jadi penilaian sikap itu terdiri dari bagaimana kalian bekerja sama dan tanggung jawab, teliti. Terus yang kedua, presentasi, bagaimana kalian mempresentasikan dan ketepatan kalian dalam menjawab LKPD. Oke, kita mulai 15 menit dari sekarang. Disilakan. Oke, silakan. Silakan diisi LKPD-nya. Ganti-gantian ya. Habis Doli pakai mie ABC, tukar lagi. Jadi ada 3 ya. Kalian isi. Ganti-gantian. Bisa enggak kelihatan? Kelihatan enggak?
Kalau nggak ada protein artinya di situ nggak ada protein. Jangan paksakan kalau tidak ada. Tulis yang ada. Tulis yang ada. Iya, kalau tidak ada ya ini. Jadi istilahnya lihat yang mana. Sudah ya seperti itu dilihat. Yang mana? Kalau tidak ada ya tidak ada. Artinya nggak lengkap. Terus ini juga. Oke, untuk pencarian literatur, kau bisa cari di situ. Tulis di situ apa? Nutrisi. Nutrisi makanan. Iya, nah kan muncul semuanya toh. Nah, ini dia yang untuk kalau ada pertanyaan bisa cari literaturnya di sini selain daripada yang tadi Bu Guru kasih tuh. Mana ini bahan ajarnya? Kan sini juga ada, tapi kalau kau merasa nggak lengkap, kita tinggal seperti caranya tadi, Michael ya. Jadi kau bisa tulis yang kau mau cari, baru tekan. Jadi HP-nya kita bisa gunakan untuk mencari bahan pelajaran, bukan hanya dipakai main game, ya kan? Iya. Oke, silakan mencari ya. Iya sudah. Langsung ini mana belum? Pertanyaan. Kalau ini Iya. di sini Iya, di sini sudah tidak. tidak usah. Di sini pertanyaannya. Kayak ini totalnya tadi mana di situ ada totalnya toh? Ada Ibu. Kenapa nggak ditulis di totalnya? Ini ada nih kan? Ada nih. Karbohidrat total 70. Ininya totalnya nih toh? Iya. 8%. Oke, sekarang ini. Ya, sekarang kalian bikin pertanyaan terus jawab kayak gitu. Oke. Sekarang setelah kalian menyelidiki, kalian tulis pertanyaan baru kalian jawab. Ya toh? Apa yang bisa kalian tanya lah? Apa itu? Pertanyaan yang bisa kalian lihat tadi masalah ini. Oke, waktunya sepertinya sudah selesai ya. Oke, kelompok ini sudah selesai? Sudah ya, Michael? Sudah? Kelompok ini sudah selesai? Aduh, kelompok ini ingat ya waktunya 2 menit. Sudah? Sip. Kelompok ini? Sedikit lagi. Oh, sedikit lagi. Sedikit. Oh, oke, baik. Menit. Bersiap ya. Kelompoknya merepresentasikan. Bu Guru nanti sambil menilai. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Ini kelompok 4 ya. Oke, sekarang semua sudah siap. Oke, silakan kelompok 1. Yang lain silakan menyimak jawaban teman kita, hargai teman yang lagi berbicara ya. Oke, silakan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kita berempat yang ada di sini. Mie sedap. Karbohidratnya 42 gram, kemasannya 30%. Protein 9 gram, lemak 17 gram, vitamin 30%, mineral tidak ada. Dan kata hari biskuit yang ini karbohidratnya 16 gram, kemasannya 15%. Proteinnya 1 gram, kemasannya 2%. Lemak 3,5 gram, kemasannya 5%. Vitaminnya tidak ada, mineralnya juga tidak ada. Floridina, karbohidratnya 21 gram, proteinnya tidak ada, lemak juga tidak ada, vitamin 20% dan mineralnya juga tidak ada. Oke. Pertanyaan, apa di semua kemasan mempunyai nilai gizi yang lengkap? Tidak semua lengkap. Apa semua nilai gizi sama? Tidak sama. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa fungsi nutrisi? Nutrisi adalah zat dalam yang memberikan energi dan bahan untuk perkembangan bertumbuh
tubuh. Oke. Oke. Terus apa lagi? Untuk kesimpulannya, nilai gizi dalam kemasan sangat penting karena memberikan informasi kepada kita yang Mengkonsumsi. Oh, oke. Terima kasih. Kita beri aplaus ya untuk kelompok 4. Jawabannya sangat lengkap. Oke. Dari kesimpulan yang tadi kalian paparkan dari tiap kelompok, apa itu nutrisi? Nutrisi adalah sejumlah kandungan gizi atau zat yang umumnya diperoleh dari berbagai jenis makanan. Nah, nutrisi ini adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, keberlangsungan fungsi pada setiap jaringan dan organ tubuh secara normal. Nah, nutrisi ini yang kita pakai untuk hidup. Nutrisi ini yang kita pakai hidup ya. Nah, nutrisi ini terdiri dari 2 jenis, yaitu makronutrisi dan mikro. Nah, yang makro tadi yang seperti kalian sebutkan, ada karbohidrat. Maksudnya makro di sini adalah dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak. Kalau yang mikronutrisi dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Kalau yang banyak itu adalah karbohidrat, lemak, protein, dan apa? Yang dibutuhkan tubuh apa? Air ya. Siapa yang bisa hidup tanpa air? Jadi makronya itu adalah karbohidrat, lemak, protein, dan air. Nah, mikronutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit tapi harus ada, yaitu vitamin dan mineral. Oke. Sekarang kita lihat dulu, karbohidrat itu kita dapat dari mana? Nasi, roti, sagu, betul, sagu itu papeda ya. Kentang. Yang kedua, terus protein ada 2, protein hewani dan nabati. Jadi kalau yang hewani itu protein dari mana? Macam apa? Ya, ikan, betul. Apa lagi? Keju bisa. Kalau yang dari nabati, proteinnya itu kacang-kacangan ya. Kalau produk kacang-kacangan itu hasilnya apa? Yang biasa tahu. Apalagi? Tempe. Itu tuh protein. Jadi kalau nggak bisa makan ikan, bisa makan tempe atau tahu. Itu protein juga ya. Sekarang vitamin. Vitamin itu misalnya vitamin A kita dapat dari mana? Vitamin A kita dapat dari mana? Kita makan apa baru dapat vitamin A? Apa? Buah-buahan bisa. Apa yang warna orange itu? Wortel. Iya, wortel. Kamu tahu makan berarti tidak tahu vitaminnya. Oke. Nah, sekarang mineral. Oke. Mineralnya. Kalsium, fosfor, sodium. Mineral itu merupakan nutrisi yang sedikit kita butuhkan tapi harus ada. Ya, seperti zat besi. Zat besi kita bisa dapat dari sayur apa? Bayam, betul. Dari sayur? Bayam. Jadi kamu sudah tahu kan? Nah, sekarang Bu Guru lihat ya. Kita coba Indomie tadi ya, pop mie-nya. Tadi ini ada yang semuanya ada kan? Jadi jumlah kalorinya berapa? Dia ada karbohidrat kah tidak? Ada ya? Artinya kalau kita makan mie, itu sudah karbohidrat. Jadi kita makan nasi kah tidak? Bisa nggak makan mie tak campur nasi? Bisa, tapi kalau dari sudut kesehatan bagaimana? Tidak ya, karena sama-sama karbohidrat. Nah, kenapa itu ada orang yang banyak makan tapi loyo saja?
Tidak menjadi kekuatan. Banyak makan kok kurus aja. Karena makanannya tidak seimbang. Jadi asupan gizi tidak bisa kita dapat dari makanan kemasan yang seperti ini. Tapi kita dapat dari makanan rumah yang dimasak oleh mama dengan bapak. Yang dimasak oleh mamamu di rumah. Siapa tahu ada bapaknya yang masak ya. Jadi bisa ya? Oke, jadi sama seperti minuman. Seperti itu ya. Yang bagus itu kita minum air putih. Tapi boleh juga minum tapi dalam, tadi lihat videonya, dalam jumlah yang sedikit. Sama seperti kalian makan itu yang keripik. Tadi awalnya dibilang apa? Itu satu saset itu dimakan untuk 3 kali ya. Bukan 1 kali dimakan. Tapi buktinya kalau kita makan bagaimana? 1 kali habis ya. Makanya seperti itu. Nah, dari pelajaran ini kita tahu bahwa semua yang makanan kemasan itu sudah diatur kalorinya, tapi kita yang tidak mengatur keseimbangannya di dalam tubuh kita. Jadi yang lebih baik itu kita makan makanan yang di rumah. Jadi karbohidratnya ada. Ingat, kalau sudah makan nasi nggak usah makan mie lagi karena kan sama. Kalau makan protein, kalau proteinnya kita dapat dari, kalau nggak ada ikan bisa didapat dari tahu tempe. Makan buah-buahan supaya dapat vitamin dan mineral. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, sudah paham? Sekarang fungsinya tadi nutrisi, siapa yang jawab? Fungsinya nutrisi. Apa? Yang pertama? Mendukung tumbuh kembang. Nah, oke. Yang kedua, mempertahankan tingkat energi, mempertahankan berat badan yang sehat dan ideal. Itu yang tadi Bu Guru bilang. Kebanyakan makan makanya jadinya obesitas ya. Oke, meningkatkan kesehatan mental, menurunkan risiko berbagai penyakit, dan ya, membantu seseorang hidup lebih lama dan sehat. Kenapa kita dulu orang tua kita itu hidupnya lebih lama? Karena makanannya teratur dan baik, seimbang gizinya, tidak kayak kita. Tidak kayak kita sekarang ya. Kalau siang cuma makan pop mie saja cukup, sudah. Itu saja, 1 hari cuma makan pop mie, itu saja. Atau makan taro-taro, itu saja. Sampai kita lupa bahwa kita harus makan nasi, sayur, protein bisa tercukupi. Oke, sampai di sini. Dari penjelasan Bu Guru ada yang mau bertanya? Oke, kalau sudah paham semua, Bu Guru akan adakan evaluasi. Oke, evaluasinya dikerjakan waktunya. Karena ayo ditutup bukunya. Dikerjakan selama 5 menit. Dikumpul bersama dengan LKPD-nya ya. Oke, silakan dikumpul. Satu kelompok wakili temannya untuk maju bersama LKPD-nya semua. Jangan lupa tulis nama. Di sini evaluasi, di sini LKPD. Ayo silakan dikumpul. Ya, tulis namanya, jangan sampai salah tidak tulis nama. Ya. Oke, silakan. Gak usah lihat-lihat jawaban teman. Gak apa-apa.
Oke, sudah nak, silakan. Oke, sudah kumpul semua ya? Sudah kumpul semua evaluasinya, oke. Sekarang Bu Guru minta kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, siapa yang mau duluan? Refleksikan. Refleksi ini seperti apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian rasakan setelah kalian melakukan pembelajaran ini. Oke, silakan Desi. Dari pembelajaran ini saya merasa senang dan saya bisa tahu makanan mana yang sehat dan kebutuhan untuk apa di dalam tubuh, dan saya bisa mengendalikan daya makan saya untuk kesehatan tubuh saya agar saya dalam kondisi makan teratur. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus buat Desi. Oke, siapa lagi yang mau berani refleksikan? Saya sangat senang mengikuti pelajaran ini karena saya dapat mengetahui dari karbohidrat dan mineral dan lain sebagainya. Oke, terima kasih ya Leandro. Artinya semuanya, apakah semua terwakilkan senang atau tidak pelajaran ini? Ya, oke, dari pelajaran ini kita bisa paham ya. Kita bisa mengontrol seperti yang Desi bilang, mengontrol nafsu makan kita. Kalau kita tahu, jangan kebanyakan, harus makanannya itu seimbang. Jangan cuma karbo saja yang dimakan atau protein saja yang dimakan. Seperti itu ya. Oke, terima kasih buat hari ini. Kita sudah belajar dengan baik. Apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan pengetahuan buat kita ke depan. Kita ketemu lagi besok untuk persiapan PTS ya. Kita akan bahas soal-soal PTS karena sudah dekat ya. Nah, oke, sebelum kita akhiri, Bu Guru ucapkan terima kasih ya. Kalian sudah hebat hari ini. Kalian sudah bisa merefleksikan pembelajaran kalian hari ini, dan Ibu senang kalian bisa, mudah-mudahan evaluasinya ini nilainya bagus-bagus ya. Ibu harap sudah siap semua. Oke, sebelum kita tutup, siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Ayo. Ayo, silakan Alejandro, mari ke depan. Berdoa mulai. Selamat siang Tuhan, kami sudah selesai belajar. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dari tadi hingga sekarang, memberkati ibu-ibu yang telah mengajar kami dengan baik. Dan nama Yesus sekarang kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih Alejandro. Silakan duduk di tempatnya. Oke. Sampai bertemu lagi besok. Kalian jaga kesehatan. Ingat kita masih dalam pandemi. Jadi semuanya harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, silakan. Berdiri siap. Salam kepada Ibu Guru. Terima kasih Bu Guru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih. Selamat siang. Kalian hebat hari ini.